Pembahasan CDOB selanjutnya adalah mengenai sarana distribusi berdasarkan kontrak. Dalam hal ini, kontrak harus disetujui oleh kedua belah pihak, dan pemberi dan penerima kontrak harus memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kontrak mengenai transportasi mencakup penanganan kehilangan atau kerusakan produk obat selama pengiriman dan dalam kondisi tidak terduga atau force majeure. Kewajiban penerima kontrak untuk mengembalikan produk ke pemberi kontrak jika terjadi kerusakan selama pengiriman, dan kehilangan selama pengiriman oleh penerima kontrak wajib melaporkan pihak kepolisian dan pemberi kontrak. Dalam kontrak mengenai penyimpanan, hal-hal yang dicakup dalam kontrak tersebut antara lain adalah penanganan kehilangan atau kerusakan produk selama penyimpanan dan dalam kondisi tidak terduga, dan jika terjadi kehilangan selama penyimpanan, maka penerima kontrak wajib melaporkan ke pihak kepolisian dan pemberi kontrak. Selain itu, pemberi kontrak juga harus menyelenggarakan pelatihan CDOB yang berhubungan dengan penyimpanan obat. Kemudian dokumentasi. Jadi, dokumentasi dapat dilakukan secara manual dan elektronik, tetapi harus memenuhi prinsip keterlusuran, keamanan, aksesibilitas, integritas, dan validitas. Untuk dokumentasi meliputi dokumen distribusi, prosedur tertulis, dokumen kontrak, catatan, data, dan dokumen pemastian mutu. Dokumen harus disimpan selama minimal 3 tahun. Untuk dokumentasi surat pesanan elektronik, yang pertama, sistem elektronik harus menjamin otoritas penggunaan sistem hanya oleh apoteker penanggung jawab. Kemudian mencantumkan nama sarana sesuai izin dan alamat lengkap, mencantumkan SIPA, mencantumkan nama fasilitas pemasok, mencantumkan nama, bentuk, dan kekuatan sediaan, jumlah dan isi kemasan dari obat yang dipesan, mencantumkan nomor urut surat pesanan, nama kota dan tanggal penulisan. Kemudian, sistem elektronik harus dapat menjamin keterlusuran produk sekurangnya 3 tahun terakhir. Surat elektronik harus dapat ditunjukkan dan dipertanggungjawabkan. Sistem pesanan elektronik juga harus memudahkan dalam evaluasi dan penarikan data. Untuk pesanan secara elektronik yang dikirimkan ke pemasok harus dipastikan telah diterima. Untuk dokumentasi surat pesanan manual, surat pesanan manualnya harus asli dan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2, serta tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi. Kemudian, surat ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab, dilengkapi nama jelas dan nomor SIPA. Kemudian, surat juga mencantumkan nama sarana sesuai izin dan alamat lengkap dan stempel sarana. Kemudian, mencantumkan nama fasilitas pemasok, mencantumkan nama bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah dan isi kemasan dari obat yang dipesan, dan diberikan nomor urut, nama kota, dan tanggal dengan penulisan yang jelas. Dalam hal untuk mendistribusikan bahan obat, yang perlu diperhatikan antara lain untuk produk pengemasan ulang dan pelabelan ulang, penanganan bahan obat yang tidak sesuai, dan dokumentasi. Untuk produk pengemasan ulang dan pelabelan ulang, pelaksanaannya harus sesuai dengan CPOB, dan berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Untuk penanganan bahan obat yang tidak sesuai, penyelidikan harus dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh terhadap baseline. Jika diperlukan, tindakan korektif harus dilakukan. Bahan obat yang tidak sesuai tidak boleh dicampur dengan bahan obat yang memenuhi spesifikasi. Untuk dokumentasi, bahan obat dari industri farmasi asal yang disalurkan kepada PBF harus disertai dengan sertifikat analisis asli. Untuk mekanisme transfer informasi harus tersedia, termasuk informasi mutu atau informasi regulasi antara industri farmasi bahan obat dengan pelanggan. Label yang tercantum pada wadah harus jelas dan mencakup informasi yang lengkap sesuai ketentuan. Dan juga harus tersedia lembar data keamanan atau safety data sheet.
Selanjutnya, poin yang perlu diperhatikan dalam CDOB adalah produk cold chain. Untuk produk rantai dingin, terdapat persyaratan khusus yang dipersyaratkan dalam CDOB. Hal yang perlu diperhatikan antara lain personil dan pelatihan, di mana pelatihan personil dilakukan secara sistematik dan berkala untuk penanganan produk rantai dingin. Kemudian bangunan, yakni lokasi penyimpanan harus memadai untuk memastikan kestabilan produk rantai dingin dan keamanan penyimpanan. Untuk fasilitas, harus dimiliki freezer room yang dapat menyimpan dalam suhu minus 25 derajat Celcius sampai dengan minus 15 derajat Celcius dan cold room untuk menyimpan dalam suhu plus 2 derajat Celcius sampai dengan plus 8 derajat Celcius. Dipastikan memiliki fungsi yang memadai untuk menyimpan produk-produk cold chain. Kemudian, untuk penerimaan, pada saat penerimaan perlu diperiksa nama, nomor batch, jumlah produk, kondisi fisik, tanggal kadaluarsa, alat pemantauan suhu, dan kondisi vaksin via monitor atau VVM. Dan pada saat pengiriman, harus mematuhi kaidah FIFO, FIFO, dan untuk vaksin diperhatikan VVM-nya. Kemudian untuk pemeliharaan, perlu dilakukan pemeliharaan harian, mingguan, dan bulanan untuk fasilitas seperti chiller atau cold room atau freezer. Untuk kualifikasi, kalibrasi, dan validasi, untuk chiller, cold room, atau freezer, dikualifikasi pada awal penggunaan dan ketika terjadi perubahan kondisi spesifikasi. Kemudian untuk termometer dikalibrasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Untuk validasi proses pengiriman perlu dilakukan dan proses kualifikasi, kalibrasi, dan validasi perlu untuk didokumentasikan. Dalam mendistribusikan obat atau bahan obat narkotika, psikotropika, dan perkusor farmasi, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, tempat penyimpanannya harus terpisah dengan produk lain, aman, dan terkunci, di mana kunci ini dipegang oleh 2 orang berbeda, yaitu apoteker penanggung jawab dan kepala gudang atau tenaga teknis kefarmasian. Pemasok dan pelanggan wajib memiliki izin untuk menyalurkan atau menerima narkotika, psikotropika, dan perkusor. Dan dalam hal pengadaan, harus sesuai dengan surat pesanan dengan format khusus sesuai perundang-undangan, di mana satu surat pesanan narkotika hanya berlaku untuk satu jenis narkotika. Sementara untuk satu surat pesanan psikotropika dan perkusor dapat digunakan untuk beberapa jenis psikotropika dan perkusor.